Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya berikan tema beriman dan berusaha keras. Kita akan bersama-sama memperhatikan dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat yang pertama, ayat 12 sampai yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang ke-12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah memberkati istirahat kami pada malam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh membangkitkan semangat kami, meneguhkan iman kami ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus akan selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Namun bukan perbuatan-perbuatan itu yang membuat kita jadi benar. Iman mendatangkan keselamatan untuk kita. Ketaatan dari kita menunjukkan bahwa kita memiliki iman yang benar. Ada sebagian orang percaya yang setelah mulai percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup mereka, mereka hanya bergantung sepenuhnya pada iman dan meninggalkan akal atau kepandaian dan usaha nyata dalam hidup mereka. Iman yang benar seharusnya mengubah perilaku dan cara berpikir kita. Jangan hanya bergantung pada doa saja tanpa ada usaha dari kita. Iman mutlak diperlukan, doa juga sangat penting, namun kita mau menerapkan semua hal secara seimbang. Iman, doa, pikiran, dan usaha atau bekerja keras dari diri kita juga harus ada dan seimbang. Di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat yang pertama dituliskan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ishak tinggal di Gerar di negeri orang Filistin. Dan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ishak mulai menabur dan Tuhan memberkati apa yang dikerjakan Ishak. Bahkan di ayat yang ke-13 dikatakan,
Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Allah menepati janjinya untuk memberkati Ishak. Tentu menyenangkan membaca ayat ini di ayat yang ke-13. Ishak makin kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Bagaimana Ishak dapat diberkati dan mendapatkan hasil 100 kali lipat? Yang pertama, Ishak menaati Tuhan. Dia mengikuti perintah Tuhan. Seperti dikatakan di pasal 26 ayat yang kedua kitab Kejadian. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Ishak mengikuti tuntunan dari Tuhan untuk pergi ke Gerar di negeri Filistin dan bukan ke Mesir. Meskipun orang-orang Filistin dikenal sebagai salah satu musuh Israel yang paling kejam, sangat ganas di dalam peperangan, Ishak tetap mengikuti perintah Tuhan. Ketaatan pada Tuhan pasti akan mendatangkan hasil sesuai dengan waktunya. Masih ada orang percaya yang tidak mengikuti perintah Tuhan dengan alasan begitu berat mengikuti perintah Tuhan. Apabila masih ada orang percaya yang tidak mengikuti perintah Tuhan dengan alasan begitu berat mengikuti perintah Tuhan, mereka akan mengambil jalan pintas yang lebih mudah daripada berdoa dan bergumul dulu mencari petunjuk Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa Ishak diberkati Tuhan? Ishak percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkatinya meskipun tinggal di Filistin sebagai orang asing. Dalam melakukan pekerjaan, pelayanan atau apapun itu, kita harus percaya pada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita. Ini adalah iman yang benar, iman yang percaya kepada Tuhan sumber kehidupan. Kemudian yang ketiga, Ishak diberkati Tuhan dengan imannya yang benar. Namun Ishak tidak berpangku tangan saja, tidak hanya beriman dan berdoa saja, namun Ishak juga berusaha dengan keras. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 dikatakan, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu." Ishak menabur terlebih dahulu baru menuai. Janganlah kita mengharapkan hasil yang melimpah tanpa ada kerja keras. Ishak juga bekerja keras membuka sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin karena iri hati setelah Abraham meninggal. Hal ini dinyatakan dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-18. Sehingga tanaman, ternak dan orang-orang Israel juga mendapatkan air. Ishak tidak membalas kepada orang Filistin yang sudah menghancurkan sumur-sumurnya. Namun ia memilih untuk memelihara perdamaian sehingga orang Filistin menghormati dia. Bapak, Ibu, dan saudara pendengar Blessing Morning yang diberkati Tuhan. Iman yang taat pada perintah Tuhan, bekerja keras dan dengan penyertaan Tuhan, maka dia akan memberkati pekerjaan tangan kita. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami terus berusaha dengan keras, bekerja keras. Namun kami juga terus Tuhan memiliki iman yang kuat, hati yang taat, menaati setiap perintah dan kehendak-Mu. Sehingga kami akan melihat bahwa Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi orang di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus belajar ya Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.